Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin Ilham dengan NIM 25103104114. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan MySQL ya, membuat database ya, untuk memenuhi tugas saya di praktikum database. Langkah pertama yaitu kita aktifkan dulu SAM-nya. Sebentar teman-teman. Di sini kita akan memilih yang MySQL ya. Jika sudah hijau begini, sudah ada portnya, langsung kita buka MySQL Workbench. Saya sudah mempunyai file sendiri di sini, jadi kalau teman-teman belum punya file, silakan tambahkan ini di sini. Continue anyway. Saya sebelumnya sudah mencoba, jadi kita hapus dulu dengan drop database Tokoku. Karena database kita namanya Tokoku, jadi kita dropnya yang Tokoku ya teman-teman. Ctrl Enter. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah tanda hijau. Tugas pertama kita yaitu, salah, di sini ya, yang ini. Langkah pertama membuat database Tokoku yang tadi teman-teman ya, create database Tokoku, lalu aktifkan menggunakan use. Create database Tokoku. Langsung saja jika ingin menjalankannya pencet Ctrl Enter. Jika berhasil akan ada tanda centang di sini berwarna hijau ya. Lalu menggunakannya, ketik use Tokoku. Jalankan lagi. Ini untuk menggunakan database yang tadi kita buat, yang Tokoku, dan berhasil teman-teman. Di sini kemudian membuat table member ini ya, karena tabelnya banyak jadi saya sudah membuatnya, sudah saya salin di sini tadi. Nah, untuk membuat table member menggunakan create table member ya teman-teman. Kita jalankan dan berhasil. Kemudian memasukkan isinya ini. Memasukkan data-data dari membernya tadi. Nah, ini insert into member untuk menambahkan data-data membernya teman-teman.
Dan untuk melihat melihat ini dijalankan dulu ya. Nah, sudah berhasil. Untuk melihat tabel yang tadi kita buat menggunakan select from member, tabel yang kita buat tadi. Nah, kita jalankan. Lainnya sudah masuk. Tadi yang kita input data membernya tadi sudah masuk ke tabel member. Selanjutnya ini sudah membuat tabel barang. Seperti tadi teman-teman menggunakan create table ya. Yang ini. Kita jalankan teman-teman. Dan berhasil sudah. Kemudian memasukkan data data barangnya. Ini ya tadi codingan yang sudah saya buat. Nah, ini data barangnya. Kita jalankan teman-teman, CTRL enter. Dan berhasil. Seperti tadi, jika ingin melihat tabel yang sudah kita buat, ketik select from. Select from barang. Kita jalankan. Dan sudah ada barang-barang yang tadi kita buat, data barangnya sudah ada di tabel ini. Kemudian tabel karyawan. Sama saja menggunakan create table. Kita jalankan teman-teman. Dan sudah ada, kemudian kita memasukkan data-data karyawannya. Jika ingin menambahkan data, menggunakan insert into ya kawan-kawan. Kita jalankan dan sudah ada. Kita lihat lagi si tabel yang tadi kita masukkan datanya. Select from karyawan ya. Kita jalankan. Dan sudah ada tadi nih data-data karyawan kita. Setelah tabel karyawan, kita membuat tabel supplier. Sama saja dengan tabel karyawan tadi, kita menggunakan create table supplier ini. Kita masukkan, kita jalankan agar bisa membuat table. Dan sudah berhasil. Kemudian kita inputkan data supplier kita. Kita jalankan lagi agar datanya masuk. Bila sudah, kita lihat isi tabel supplier kita yang tadi kita sudah buat dan input. Kita jalankan. Nah, ini sudah ada tabel-tabel supplier.
Kemudian tabel penjualan ya teman-teman. Ini dia sama saja dengan yang sebelumnya menggunakan create table. Kita jalankan dan berhasil. Kemudian kita masukkan data-data dari penjualan kita. Kita jalankan. Untuk tadi yang table member, nah ini member, ID member itu diatur dengan primary key teman-teman. Primary key itu kunci utama, tidak boleh kosong. Not null itu unik untuk setiap membernya. Untuk tabel barang itu menyimpan semua data-data barang yang tadi kita masukkan yang ini. Untuk tabel supplier, karyawan, ini untuk menyimpan semua data-data yang sudah kita inputkan di sini agar terlihat di sini. Supplier sama saja dan semuanya sama saja teman-teman. Origin key untuk kunci tamu, ini ada konsep relasi database ya teman-teman. Kolom ID member yang ini, ID barang dan ID karyawan dihubungkan langsung ke tabel aslinya. Tujuannya agar data konsisten, memasukkan ID member yang tidak terdaftar di tabel. Untuk teman-teman sudah kita melihat data barang kita yang sudah kita masukkan, data penjualan. Nah, sudah masuk ya teman-teman data penjualan kita. Kemudian seperti data pembeli ya. Ya, data pembelian. Sama saja menggunakan create table. Kita jalankan dulu dan sudah berhasil. Untuk tabel pembelian ini untuk menyimpan data-data barang yang sudah dibeli ya. Juga menyimpan riwayat transaksi saat toko mentok membeli barang dari supplier. Juga menggunakan origin key untuk menghubungkan ke supplier, barang, dan karyawan. Kemudian kita masukkan data pembeliannya. Nah, ini sudah kita input. Kita jalankan dan berhasil. Kemudian kita lihat tabel yang tadi kita buat dan kita masukkan datanya. Nah ya sudah, ini sudah masuk data-data dari barang yang sudah dibeli. Yang dibeli supplier 1, ID barangnya sudah ada, karyawannya sudah ada, karyawan menjelaskan tanggal pembeliannya sudah ada, total barang dan total. Ini total ya. Ini origin key berfungsi untuk menghubungkan relasi antara kedua tabel.
tabel pembelian dihubungkan ke ID supplier ini agar bisa sesuai. Jika sudah selesai memasukkan semuanya, kita cek diagramnya apakah berhasil. Kita ke reverse engineer, pilih yang tadi file yang sudah kalian buat, kemudian next lagi. Ini pilih yang Tokoku tadi ya, file kita kan namanya Tokoku tadi kan teman-teman. Next next finish. Nah, ini diagram relasi ya dari semua database tadi yang kita sudah buat. Kita atur saja sesuai keinginan teman-teman. Nah, membernya nih tadi kan pertama kan ya, member pemiliknya di tengah, di sini aja. Nah, ini diagram relasi dari database tadi yang sudah kita buat begini teman-teman. Terima kasih teman-teman video kali ini. Nanti kita lanjutkan di fungsi agregat, join group by, dan kondisi khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.